internal di organisasi koperasi. Karena tidak boleh sebenarnya. Tapi tadi saya memberanikan diri untuk bisa menjabatani dialog antara Bapak Ibu yang tadi protes gitu ya dengan Kopernas. Yang kedua, ini adalah musyawarah. Kita pegang nih catatannya, ini adalah musyawarah untuk mencari solusi. Solusinya bisa solusi yang disepakati dan solusi yang tidak disepakati. Karena kalau solusi yang disepakati berarti semua pihak harus bisa terima. Kalau yang tidak disepakati, yaitu kesimpulan akhir ya, yang bisa kita ini. Yang ketiga adalah saya berharap apapun permasalahan ini, ketidakpuasan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian adalah bagian dari proses demokrasi. Proses untuk sama belajar, untuk membangun kesatuan. Ya. Tapi ibarat sebuah gelas yang sudah pecah itu memang ya bisa bersatu, tapi masih ada bekasnya pecah. Itu nggak bisa kita hindari. Yang ketiga, kita menjunjung tinggi tentang aturan main yang ada di koperasi Koperumnas. Ini penting, karena itu ada anggaran dasar, ada rumah tangga, ada peraturan organisasi. Peraturan organisasi itu diturunkan lagi dalam peraturan-peraturan organisasi yang lain yang bisa bentuknya SOP, Standar Operasional Prosedur. Itu yang harus kita junjung tinggi. Nah, sekarang ke pokok permasalahan. Yang menjadi permasalahan Bapak Ibu tadi apa? Satu-satu dulu nih. Satu-satu dulu. Apakah penyelenggaraan rapat anggota atau ada permasalahan organisasi? Apa ini? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya secara pribadi dan berkelompok mohon maaf kepada Bapak. Karena secara tidak langsung memang kami membuat keributan. Tapi pada dasarnya kami ingin menyampaikan aspirasi. Di mana pertama dari surat undangan yang disebarkan oleh panitia rapat anggota tahunan itu memberlakukan beberapa persyaratan, Pak. Di antaranya yang pertama itu tidak ada tunggakan bulan Desember. Yang kedua mendapat surat kuasa dari anggota cabang 100 orang, agen 25 orang, tim agen, cabang anggota minimal 20 orang, mendapat undangan resmi. Nah, atas persyaratan tersebut kami punya jawaban. Yang pertama, pelaksanaan RAT hari Selasa 29 Desember 2020 sehubungan dengan hal ini, bahwa Koperumnas tidak pernah menetapkan tanggal jatuh tempo kepada setiap anggota. Jika sampai dengan tanggal hari pelaksanaan RAT anggota belum membayar simpanan wajib, maka hal tersebut bukan menjadi penghalang kehadiran anggota, dikarenakan pada bulan Desember 2020 jumlah hari sebanyak 31 dan masih terdapat 2 hari sebelum bulan tersebut berakhir. Yang kedua, berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota tahunan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. A. Pasal 1 ayat 4 rapat anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus, dan pengawas. B. Pasal 1 ayat 6, anggota koperasi adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa pelanggan koperasi. C. Pasal 1 ayat 7, quorum adalah jumlah minimal peserta rapat yang harus dipenuhi untuk sahnya pelaksanaan rapat anggota. D. Pasal 4 ayat 1, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam pengambilan keputusan di koperasi sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. Pasal 4 ayat 2, rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun itu, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. F. Pasal 4 ayat 3, dalam rapat anggota koperasi primer harus dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai 1 hak suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan. G. Pasal 7 ayat 1, rapat anggota untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam setahun dikenal sebagai rapat anggota tahunan. Pasal 7 ayat 5, huruf B, penyelenggaraan rapat anggota wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota paling lama 7 hari kerja sebelum penyelenggaraan rapat anggota yang memuat informasi tentang waktu, tepat, dan agenda yang akan dibahas dalam rapat anggota. Pemberitahuan tersebut wajib dilampiri bahan-bahan rapat anggota yang akan dijadikan agenda pembahasan. I. Pasal 9 ayat 1, rapat anggota wajib dihadiri oleh anggota, pengurus, dan pengawas.
J. Pasal 9 ayat 2, rapat anggota koperasi primer wajib dihadiri oleh anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan menandatangani daftar hadir. K. Pasal 9 ayat 4, penyelenggara rapat anggota adalah pengurus dan panitia penyelenggara rapat anggota yang dibentuk oleh anggota yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. L. Pasal 9 ayat 5, rapat anggota koperasi wajib menetapkan pimpinan dan sekretaris rapat yang berasal dari anggota, bukan berasal dari unsur pengurus, pengawas untuk memimpinnya jalan rapat anggota. Pasal 10 huruf A, rapat anggota koperasi dinyatakan quorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota. Pasal 11 ayat 4, pengurus menyelenggarakan rapat anggota dengan mempersiapkan sebagai berikut. 1. Waktu pelaksanaan dan agenda pembahasan rapat anggota. 2. Pembentukan panitia penyelenggaraan rapat anggota. 3. Penyusunan bahan rapat. 4. Untuk memperlancar pelaksanaan rapat anggota, pengurus dapat melaksanakan prarapat anggota pada setiap kelompok anggota. 5. Penetapan rancangan agenda dan tata tertib rapat anggota, konsep berita acara dan pengambilan keputusan rapat anggota. 6. Buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas pada periode tahun buku yang bersangkutan. 7. Undangan beserta agenda, tata tertib rapat anggota, buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, dan rencana kerja pengurus dan pengawas yang wajib diterima peserta paling lambat 7 hari sebelum berlangsungnya rapat anggota. Pasal 13. Rapat anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus dan ketentuan sebagai berikut. 1. Rapat anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila jumlah anggota koperasi lebih dari 500 orang. 2. Hasil rapat anggota kelompok selanjutnya dibahas dalam rapat anggota paripurna. 3. Undangan beserta bahan disampaikan oleh pengurus kepada anggota paling lambat 7 hari sebelum tanggal berlangsungnya rapat anggota kelompok. Pasal 14 ayat 2. Pasal 14 ayat 1. Rapat anggota kelompok wajib dihadiri oleh pengurus dan pengawas untuk secara langsung menyampaikan laporan pertanggungjawaban masing-masing, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Pasal 14 ayat 2, rapat anggota kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris kelompok atau anggota kelompok yang dipimpin oleh rapat anggota kelompok. Pasal ayat 3, hasil rapat anggota kelompok yaitu keputusan, saran dan usul anggota kelompok wajib dibuat secara tertulis. Ayat 4, rapat anggota kelompok menetapkan utusan atau wakil kelompok untuk menghadiri rapat anggota paripurna secara tertulis dengan jumlah sesuai dengan yang ditetapkan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi. Ayat 5, rapat anggota kelompok dapat dilaksanakan apabila anggota yang hadir mencapai quorum dan keputusan dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga koperasi, serta dibuatkan berita acara rapat anggota kelompok yang dilampirkan daftar hadir. 8. Izin ralat. 6. Keputusan, saran dan usul kelompok yang disertai daftar hadir rapat anggota kelompok disampaikan oleh utusan wakil kelompok kepada pengurus panitia rapat anggota paripurna. 7. Rapat anggota kelompok diselenggarakan selambat-lambatnya 7 hari sebelum anggota paripurna dilaksanakan. 8. Rapat anggota bagi koperasi yang memiliki kantor cabang dalam pelaksanaannya dapat menggunakan sistem kelompok atau perwakilan dan harus dihadiri oleh peserta yang berstatus sebagai anggota koperasi serta tidak boleh diwakilkan. Pasal 18 ayat 2. Hak suara dalam rapat anggota koperasi diatur sebagai berikut. Pada koperasi primer, setiap anggota mempunyai hak 1 suara. 3. Mekanisme surat kuasa harus melalui rapat anggota kelompok. 4. Anggota sebelum memberi surat kuasa harus menerima informasi yang sesuai yang diamanatkan di Permenkop nomor 19 tahun 2012 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi pasal 11 ayat 4 angka 8 dan pasal 13 ayat 3. 5. Setiap perwakilan mewakili seluruh jumlah suara yang diwakilkan. Contoh, wakil anggota kelompok mewakilkan 500 anggota suara, maka suara yang dibawa oleh wakil yang diutus sejumlah 500 dalam kurung sejumlah sudah termasuk wakil tersebut apabila di dalam rapat anggota kelompok jumlah anggota yang hadir sejumlah 500 termasuk di dalamnya suara wakil tersebut. 6. Mekanisme mendapat surat kuasa dari anggota cabang 100 orang, agen 25 orang, agen cabang anggota minimal 20 orang, bertentangan dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan Permenkop nomor 19 tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi. 7. Undangan wajib diberikan kepada semua anggota yang masih terdaftar. 8. Setiap anggota yang mengundurkan diri namun belum mendapatkan pengembalian hak berupa simpanan pokok dan simpanan wajib dapat mengajukan keberatan pada saat pelaksanaan RAT dengan pertimbangan yang mengacu kepada Undang-Undang nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Dan yang terakhir, 9. Setiap anggota yang dikeluarkan dari keanggotaan tanpa sebab yang jelas dapat mengajukan keberatan pada RAT dan diperbolehkan meminta data dukung pembuktian yang jelas dari sebab dikeluarkan dari anggota. Baik, Bapak Ibu, terkait dengan persyaratan RAT, berikut adalah sanggahan dari kami. Mungkin ada dari kawan-kawan juga yang ingin disampaikan. Silakan Pak Budi atau Pak Firman. Sesuai dengan semangat kekeluargaan Pak ya, koperasi. Jadi kami sangat
transparansi yang kemudian memunculkan intensi pikiran adanya arogansi. Dan saya merasakan arogansi itu, bukan hanya saya, termasuk anggota saya yang saat ini sedang sakit. Dia dimintakan datang untuk mengurus ada musyawarah kami saat ini dan bekerja. Misalnya kami tetap menjadi anggota, tapi setelah kami bekerja masuk langsung dikasih surat pengunduran orang sakit dan menemukan. Jadi setelah sekian lama ini arogansi, Pak. Itu yang tidak membuat nyaman kami seperti itu. Yang di daerah jauh itu, Pak, di Samarinda, saya dinas di Samarinda. Itu kami sempat saking semangatnya untuk memajukan populasi ini, kami sempat mengajukan untuk menjadi CER. Tapi karena saya tahu wilayah Samarinda, jadi saya cek juga lahannya itu, ternyata bermasalah. Dan itu dialami oleh teman-teman yang CEM juga, mungkin akan lebih jelas saja. Cuma saya melihat dari sisi itu aja, Pak. Akuntabilitas, kemudian transparansi yang mengakibatkan akhirnya munculnya arogansi. Itu aja, Pak. Silakan, lagi. Ini nanti kita bahas satu-satu ini. Siap. Ya. Mohon izin, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan seperti ini. Yang mungkin di satu sisi inilah hikmahnya kita ketemu, artinya pertemuan kawan-kawan yang saat ini mungkin karena memang ada aspirasi, kemungkinan ada juga sesuatu yang selama ini dianggap arogansi. Tadi bahasa Pak Firman, termasuk saya juga anggota, tapi naknya dirubah tanpa ada pemberitahuan, lalu saya tidak bisa buka aplikasi sendiri, kemudian ya otomatis tidak bisa membayar. Artinya ada fenomena bahwa anggota yang dipaksa mundur atau anggota yang dimundurkan dengan secara perlahan-lahan dengan SOP-an itu. Itu pertama. Puji syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kawan-kawan yang sudah ada di sini juga, rekan-rekan yang sudah pertama kali hadir, mungkin salam kenal dari saya. Alhamdulillah. Jadi agak enak, Pak. Jadi tadi saya Pak Prima agak teriak-teriak karena Suaranya agak ini karena aku bermain. Oke, tes biar enak. Sambil ngopi, sambil ngerokok, kita cari git. Oke. Karena saya yakin niatan dari seluruh orang yang ada di sini, terutama Pak Aris, Bu Putri, itu niatnya semua baik. Niat kita semua juga diajak semua baik. Tapi pada pelaksanaannya ada yang tidak baik, kemudian kita koreksi, tapi tidak diterima dengan baik. Ya akhirnya jadilah sempalan-sempalan, jadilah kristal-kristal yang menggumpal. Dan mungkin kalau ini tidak dipertemukan akan bisa jauh lebih membesar. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan cahayanya kepada kita semua, yang juga menjadi harapan kita, cahaya anti riba. Betul? Betul. Itu tujuan kita, betul? Betul. Tapi mari Kita koreksi secara bersama, karena ini untuk koreksi kita ke dalam. Kita sesama anggota, jadi tidak ada satupun yang menganggap bahwa kita bukan anggota. Tadi sudah dijelaskan dengan Undang-Undang nomor berapa, Pak? 19. Undang-Undang nomor 19, bahwa kita yang sudah membayar simpanan wajib dan simpanan pokok, apalagi sudah dizolimi, merasa dizolimi dan merasa dipaksa mundur, pasti nggak akan ada yang terima. Sebut aja dia pasti gigit. Apalagi orang. Saya secara pribadi mohon izin Pak Ketum, saya protes, tapi saya malah didatangin sama pengacara, saya malah disomasi. Saya sampaikan bahwa Bapak bangun, maaf, Bapak dibayar sama apa? Sama uang anggota.
Masa buat kebukin anaknya yang protes sama bapaknya? Saya rekamannya ada. Artinya ketika saya protes, ketika saya minta tolong kepada MMK dipertemukan sama Pak Ketut, jawabannya juga ada WA-nya. Tidak bersedia bertemu dengan saya. Saya disuruh minta maaf. Saya disuruh tidak boleh posting-posting. Padahal saya posting-posting apa? Sejujurnya niat saya murni bagaimana dari awal saya membantu Pak Ketut dan Bu Putri dari dua lokasi, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya melokalisir dari Lewiliang yang Cilapea ada 200 orang yang bermasalah. Kemudian di Jonggol mau dirubuhin. Saya bantu 100%. Modal saya, tenaga saya, uang saya terlebih dahulu enggak apa-apa. Bu Putri datang ke rumah saya, Pak Ketut datang ke workshop saya. Kemudian workshop saya dijadikan momentum, dijual-jual selama berbulan-bulan dirugikan saya. Untuk menarik Anda ini semua tertarik, salah satunya karena ada workshop pertama itu. Padahal tanpa izin saya, undang-undang ITE juga itu, tanpa izin saya sebenarnya. Secara pribadi, tapi saya tidak mau melakukan hal-hal dari sisi hukum. Saya tetap ketika didatangi oleh Pak Bangun yang terhormat, saya pertanyakan, Bapak dibayar sama uang anggota, tapi buat kemudian anggota. Padahal kalau istilah kemarin kita akan deputi, kita sama-sama keluarga, yuk sama-sama kita bicarakan. Akhirnya di deputi kita minta difasilitasi, mohon izin Pak, untuk dipertemukan. Sebenarnya apa sih sempalan-sempalan kristalan-kristalan ini? Karena banyak sekali catatan-catatan kita. Pertama masalah SOP. SOP itu SOP kelebihan yang kita anggap kalau shop itu enak. Tapi stok yang ini tidak ada enak untuk anggota, untuk CEM, dan untuk seluruh orang-orang yang baru akan masuk. Allahu Akbar. Hanya menguntungkan ke dari sisi pengurus saja. SOP Rakernas. Baik Pak, insya Allah saya mewakili yang lain Pak. Kemudian aja apa istilahnya akan disampaikan apa 1, 2, 3. Oke. Ada 5 hal. Terima kasih Pak Ketum. Yang pertama yaitu kita meminta untuk audit keuangan Kompolnas sebagai anggota. Setuju semua? Karena banyak sekali aliran dana ke rekening pribadi, rekening CEM transfernya ke pribadi. Tapi secara kekeluargaan sekali lagi kita maafkan semuanya. Saya mohon. Itu kita lakukan itu hanya untuk pembenahan secara internal. Kemudian yang kedua kita segera audit lahan. Jangan lahan nggak dibayar, tapi dibilang bermasalah. Banyak sekali titik-titik itu. Padahal karena nggak dibayar 5 bulan, 6 bulan, akhirnya yang punya tanah dikejar kerjasama ngambek. Akhirnya dibilang bermasalah. Jonggol itu 25 hektar awalnya dengan 2.500 anggota. Kemudian SOP tadi sudah saya singgung. Sebagai dalil-dalil untuk kembaliin. Keempat STK. Pada Leono itu mohon izin. Artinya peraturan STK itu kan untuk 24 bulan anggota dan serah terima. Kita kalkulasi. Artinya asas keadilan itu di mana? Jelasin Pak, pada Leono kenapa? Pada Leono itu pernah telat juga, tapi kok bisa STK? Tapi secara kekeluargaan kita nggak ada masalah, enggak. Hanya asas keadilan banyak anggota-anggota lain yang bayarnya benar, tapi kok nggak serah terima. Kunci. Sudah 33 bulan Pak. Oke. Kemudian ada juga anaknya Bu Zuraida yang seharusnya sudah menerima. Kalau sesuai syarat sudah sesuai syarat. Tapi ternyata rasanya hanya karena like and dislike saja, tidak ada ketentuan kriteria umum. Yang kelima, hak anggota. Semua yang pernah bersifat wajib pokok adalah anggota. Dan kemudian ingat bahwa ketika pengurus memegang anggota itu harus ada SP1, SP2, SP3 sesuai dengan ADRT-nya. Tidak langsung menpecat-pecat saja. Panggil dulu, nasihati dulu. Ini malah kita yang minta ketemu malah nggak ditemu-temuin. Ditemuin malah ditemuin sama bapak pengacara. Jadi takut kita. Saya kira itu. Nanti tahapan-tahapan lainnya silakan kawan-kawan lain menambahkan. Intinya insya Allah kita sebagai keluarga kita tidak ada niat sedikit pun untuk meracau. Tapi bagaimana caranya pembenahan dari Pak Kemenko tadi bagus. Alhamdulillah nanti akan ada
dorongan secara digital sehingga itu bisa akuntabel. Saya kira itu. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan beberapa informasi yang patut diketahui kita sebagai anggota. Yang pertama, bahwasannya setiap adanya perubahan anggaran dasar itu wajib dimintakan persetujuan rapat anggota tahunan. Betul. Dan ternyata setelah kami dapat informasi dari kawan-kawan anggota yang mengikuti RAT pertama, jumlah quorumnya tidak tercapai dan tidak ada persetujuan. Nanti bisa diklarifikasi langsung ke Pak Firman, Bu Zuraida, Bu Evi, dan Pak Handin. mungkin Pak ada Handin, Pak Handin, Pak Dodi. Pak Dodi, mungkin itu bisa dikonfirmasi langsung. Kompronasi ini mengembangkan usaha e-Kopermart, tapi sewaktu pelaksanaan RAT pertama tidak ada informasi yang disampaikan terkait dengan hal tersebut. Sehubungan dengan emas, kita tidak tahu pasti jumlah emas di suatu tempat, berapa biaya pembeliannya, berapa kas keluarnya, berapa kas sisanya. Nah, di samping itu, ada data yang didapatkan. Ini langsung kami klarifikasi kepada kawan-kawan yang mengikuti RAT. Ternyata ada tanda tangan yang dipalsukan pada pelaksanaan RAT pertama. Dan itu bisa diklarifikasi langsung. Pada intinya Pak, kami tidak ingin menghancurkan Koprumnas. Saya awalnya berterima kasih dengan Pak Aris, dengan niat mulia Pak Aris, ingin membantu MPR hijrah dari riba. Banyak sedekah. Saya tertarik, saya diwawancara sama Pak Heru, saya bilang sama Pak Heru, butuh saya waktu 2 minggu Pak, saya kembali. Apa yang dibilang Pak Heru sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 92. Tapi saya gabung 1 bulan kemudian dapat informasi, saya menanyakan perihal perkembangan, tidak dibalas, tidak ada sama sekali. Bahkan seorang CEM yang dia juga pengawas, mohon izin buat Tifah, saya tanya, tidak tahu pasti jumlahnya berapa. Padahal dia seorang pengawas dan dia juga seorang CEM. Jadi di Koprumnas ini Pak, ada agent, ada cabang, ada CEM. Itu sistemnya franchise. Di saat seorang agent merekrut seorang anggota, mendapatkan fee marketing di muka 500.000 dan mendapatkan fee marketing lagi 25.000 setiap bulan. Biaya untuk mengambil franchise 3 juta rupiah, 3,5 juta sen. Baik, terima kasih Pak koreksinya. Dan yang kedua, itu cabang. Cabang ini dia franchise-nya 10 juta. 10 juta dengan fee marketing yang sama, 500.000 di awal, tapi setiap bulannya dia meningkat menjadi 2 kali lipat dari 25.000. Nah, setelah itu ada cakap dan CEM. CEM ini yang paling menarik. Dari 100 juta, kalau dihitung-hitung dengan benar, bisa 30 miliar Pak. Bisa 30 miliar. Saya cuma berpikir, kita ini mau hijrahnya di mana kalau hijrahnya hanya uang? Yang dipikirkan kembali ke Koprumnas ini syariahnya, menghindari riba, tapi kalian memikirkan uangnya. Coba dipikirkan baik-baik. Seolah-olah di antara anggota itu terjadi hierarki. Maka dari itu, di kegiatan rapat anggota tahunan diwakilkan oleh bapak-bapak daripada CEM. Hilangnya anggota, hak-hak anggota yang lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Coba Bapak sadari itu, Bapak buka lagi Undang-Undang 25, Permenkop 19, Permenkop nomor 10 tentang kelembagaan, PP nomor 4, PP 33. Coba Bapak sadari itu. RAT pertama belum bilang Pak. Maaf, bukan Izin, jam Pak. sampai jam 9 malam. Ini acara RAT, Bu. Iya. Siap. Iya. Siap. Iya. Udah justru Oh, itu. untuk kita Bu, maaf. Maaf, Itu untuk kita anggota. anggota, kita Nanti yang waktu puasa. Bapak mau ngomong 2 jam, 3 jam kita dengarkan. Saya Tidak apa-apa. akan melayani Bapak anggota atau bukan? Ya. Informasi yang disampaikan oleh Pak Insinyur Luhur pada saat itu Deputi Bidang Kelembagaan, bahwasannya jelas di YouTube beliau mengatakan RAT pertama ini diulang, dinyatakan tidak sah, tidak sesuai quorum.
Kami sebenarnya ingin mengusulkan Pak, tapi apalah daya kami Pak. Kami sudah mencoba ke Pak Dodi sebagai perwakilan kami dan beliau juga dari Kementerian Koperasi. Saya senang sekali sebenarnya waktu di saat-saat kita bergabung Pak dengan Pak Cecep juga di dalam sebuah grup. Dengan pada saat itu juga ada salah satu Dewan Pengawas Ustadz Rafiq dari MUI. Masya Allah, saya senang sekali kenalan dengan bapak-bapak sekalian. Tapi yang menjadi dasar saya adalah di saat anggota saya mengatakan saya susah cari uang 1 juta bang. Tapi kenapa Kompolnas dengan mudahnya mengeluarkan orang dan mengembalikannya 2 tahun kemudian dan itu pun dicicil. Sedih saya Pak. Gimana? RAT belum diulang, ditegasin Pak, biar pada dengar. Untuk RAT pertama dinyatakan oleh Pak Lurus diri melalui video bahwasannya RAT itu harus diulang, tapi sampai sekarang tidak diulang. Mungkin itu, mungkin ada juga tambahan dari kawan-kawan, mungkin langsung disampaikan aspirasinya, silakan. Saya kira kalau nanti saya tampung sebenarnya apa yang disampaikan tadi tentang audit keuangan, audit lahan, SOP, SPK, hak anggota ini saya kira sudah mencakup semuanya. Ya, oke. Betul. Satu dulu. Ya, sip. Kalau misalnya bisa kita sepakati. Kalau tidak, berarti ya tidak ada kesepakatan. Karena musyawarah itu hanya 2, sepakat atau tidak sepakat. Sepakat. Misalnya. Pertama saya kira yang perlu kita bahas dulu ini tentang anggota dulu ini. Ya. Kalau anggota ini terkait dengan apa yang ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kalau anggota ini adanya di anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi harus dikembalikan kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga seperti apa status keanggotaan yang ada di koperasi. Tadi saya menyimak apa yang disampaikan bahwa anggota ini ada juga yang berfungsi atau menjalankan bisnisnya sebagai CEM atau apa. Berarti anggota ini bisa berfungsi sebagai anggota pada dasarnya sekaligus berfungsi sebagai manajemen di organisasi koperasi. Apakah itu boleh? Boleh saja. Sah. Di banyak koperasi begitu. Terutama kalau ditelusur di koperasi-koperasi sifat pinjam itu seperti itu. Ya. Saya sebagai karyawan koperasi juga sebagai anggota punya hak sebagai karyawan untuk mendapatkan gaji karena bekerja di koperasi dan punya hak sebagai anggota untuk menyampaikan aspirasi.